Halo semuanya, saya Felix Favian dengan NPM 2132019 dari kelas 3 TINMA. Hari ini saya akan membicarakan tentang Getting to Know a Campus Network. Apa itu Campus Network? Jaringan rumah sederhana mungkin hanya memiliki satu wireless router yang menyediakan akses internet. Namun, jaringan rumah yang kompleks dapat melayani lebih banyak perangkat dan dirancang untuk kehidupan cerdas yang kita alami sekarang. Secara khusus, jaringan rumah yang kompleks dapat menyediakan layanan jaringan berkecepatan tinggi untuk banyak terminal cerdas di rumah, termasuk televisi, sistem suara, telepon seluler, dan komputer pribadi. Itu juga dapat terhubung ke sistem NAS untuk menawarkan layanan seperti penyimpanan data yang aman, konten otomatis, dan berbagi informasi. Dapat bekerja sama dengan sistem perlindungan keamanan cerdas untuk memantau lingkungan rumah dari jarak jauh. Secara cerdas, menghilangkan ancaman dan menghasilkan alarm yang sesuai. Jaringan rumah terhubung secara eksternal ke MAN. Melalui MAN, karier menyediakan pengusaha dan pengguna perusahaan dan individu dengan berbagai akses internet, telekomunikasi, biasanya termasuk koneksi internet, jalur pribadi, dan VPN. MAN pada umumnya memiliki 3 layers, yaitu core terdiri dari router yang menggunakan teknologi WAN, aggregation terbentuk dari Ethernet yang mengadopsi teknologi LAN. Yang ketiga adalah access layer yang terdiri dari Ethernet atau OLTS dan ONUS yang menggunakan teknologi PON. BCK yaitu jaringan backhaul dan jaringan inti. Dengan jaringan komunikasi seluler, pengguna di wilayah geografis yang luas dapat menikmati akses wireless internet dengan berkecepatan tinggi dan layanan panggilan suara dengan mudah. Teknologi LAN yang umum digunakan pada jaringan kampus termasuk IEEE 802.3, yaitu Ethernet Technologies untuk wired access atau kabel akses, dan IEEE 802.11 Wi-Fi Technologies yang untuk wireless access. Bagaimana jaringan kampus dibedakan? Perbedaan tersebut dirinci dalam 5 aspek di bawah ini. 1. Network scale. Jaringan kampus dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu jaringan kampus kecil, menengah, dan besar. Masing-masing berbeda dalam jumlah pengguna terminal atau network elements atau NES. Yang kedua, service targets. Subnet tertutup dan subnet terbuka memiliki zona keamanan yang berbeda dan harus diisolasi satu sama lain. Metode isolasi yang umum termasuk isolasi fisik, isolasi jaringan logis, dan isolasi firewall. 3. Service support. Jaringan kampus hanya membawa layanan data dan layanan lainnya, didukung oleh jaringan kampus yang berbeda. Yang keempat adalah access mode. Jaringan kampus tradisional adalah jaringan kampus kabel. Dari sudut pandang pengguna, setiap perangkat di jaringan kampus kabel terhubung ke port Ethernet di dinding atau di atas meja melalui kabel Ethernet. Koneksi ini biasanya tidak mempengaruhi satu sama lain. Dengan demikian, arsitektur jaringan kampus kabel biasanya terstruktur dan berlapis, dengan logika yang jelas, manajemen yang sederhana, dan pemecahan masalah yang mudah. Namun, wireless network kampus sangat berbeda dari jaringan kampus kabel. Biasanya dibangun di atas standar WLAN, terminal WLAN, dan terhubung ke WLAN. Apps menggunakan IEEE 802.11. Optimasi jaringan harus dilakukan secara berkala berdasarkan situasi layanan jaringan untuk memastikan kualitas jaringan. Wireless network juga rentan terhadap gangguan dari sumber sinyal eksternal sehingga menyebabkan serangkaian kelainan yang sulit ditemukan. Yang kelima adalah industry attributes. Kita harus merancang arsitektur jaringan kampus sesuai dengan persyaratan untuk setiap industri.
Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan solusi jaringan kampus dengan atribut industri yang jelas. Terdiri dari apa jaringan kampus? 1. Kampus Data Network. Ini terdiri dari semua perangkat komunikasi data di kampus, termasuk berbagai Ethernet, wireless apps, wireless access control atau WAC, and firewall. Kedua, akses terminals. Akses terminal sering dianggap sebagai di bagian tak terpisahkan dari jaringan kampus. Ini karena pemilik banyak terminal akses juga pemilik kampus jaringan, atau karena administrator jaringan kampus dapat memperoleh izin terminal melalui manajemen untuk mengelola terminal di jaringan kampus. 3. Network Management Platform. Platform manajemen jaringan tradisional biasanya menggunakan rumah bagi berbagai sistem manajemen jaringan atau NMS yang menyediakan sejumlah terbatas fungsi manajemen dan pemeliharaan jarak jauh untuk jaringan atau perangkat. Jaringan generasi terbaru platform manajemen bagaimanapun mengambil peran baru, masih memiliki semua fungsi NMS. Security Platform. Sebuah advanced security platform menggunakan data besar di seluruh jaringan yang disediakan oleh platform manajemen jaringan untuk bertahan melalui Advanced Persistent Threats atau APT. Yang terakhir adalah Service Application Platform. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.